menceritakan mengenai demokrasi dalam ideologi komunis. Kami membawakan buku dari yang Madilog dari Tan Malaka. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadira Reva Syafira dengan NIM 092 dan rekan saya Muhammad Ainul Yakin dengan NIM 067, Samaya Mutiarani dengan NIM 068, Agis dengan NIM 070, Nicholas dengan 085, Putri Dwi dengan NIM 087, dan Muhammad Nur Arif dengan NIM 102. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Menurut Tan Malaka, dalam Madilog, demokrasi dalam kerangka komunisme ditekankan sebagai partisipasi radikal dan egaliter kelas pekerja dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta pengawasannya. Pandangan ini menggabungkan demokrasi ekonomi, demokratisasi kepemilikan produksi, dengan demokrasi politik sebagai kritik terhadap demokrasi liberal yang dianggap hanya formal dan melahirkan otoritarianisme lunak karena absennya retribusi ekonomi. Demokrasi sejati menurut Tan Malaka direalisasikan melalui Republik Komunis Regional seperti Federasi Republik Komunis Indonesia atau disingkat FRKI dan Proletaris Aslia Republik Internasional disingkat PARI, dicapai via aksi massa yang dipimpin partai pelopor kelas pekerja. Demokrasi menurut Tan Malaka tidak hanya bisa dipahami sebagai prosedur seperti pemilihan umum atau sistem perwakilan politik. Dalam pemikirannya, demokrasi adalah cara untuk memberdayakan kelas pekerja. Itu bergantung pada partisipasi aktif dan selaras dari orang-orang yang pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Dalam Madilog, Tan Malaka menegaskan bahwasanya demokrasi dapat berjalan dengan baik hanya jika rakyat memiliki kesadaran rasional yang dibentuk melalui cara berpikir materialis, dialektis, dan logis. Tanpa kesadaran itu, demokrasi akan menjadi alat manipulasi bagi para elit, penguasa, dan pemilik modal. Tan Malaka mengkritik demokrasi liberal karena menurutnya hanya memberikan kesetaraan formal di depan hukum. Sementara ketimpangan dalam relasi produksi tetap ada. Ia berpendapat bahwa demokrasi sejati harus benar-benar berpihak pada kelas buruh dan tani yang merupakan mayoritas masyarakat. Menurut Tan Malaka, kekuasaan politik seharusnya tidak dikuasai oleh elit atau wakil rakyat yang jauh dari massa, melainkan dijalankan lewat partisipasi langsung rakyat pekerja dalam organisasi sosial dan politik. Hari ini terlihat jelas dalam Menuju Republik Indonesia, di mana ia menegaskan bahwa kemerdekaan dan demokrasi hanya bermakna jika hadir dari kesadaran dan kekuatan masyarakat rakyat itu sendiri. Tan Malaka meyakini bahwasanya pengambilan keputusan di negara demokratis harus dilakukan secara kolektif oleh para pekerja yang mengendalikan alat-alat produksi dan struktur pemerintahan. Ia memandang negara bukan sebagai entitas netral, melainkan sebagai alat perjuangan bagi kelas tertindas. Dalam aksi massa, ia menekankan bahwa perubahan sosial dan politik hanya dapat terjadi melalui tindakan sadar dan terorganisir oleh massa, bukan melalui kompromi politik elit. Bagi Tan Malaka, demokrasi adalah radikal, egaliter, dan berfokus pada transformasi struktur sosial untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya. Konsep kelas pekerja dalam pandangan Tan Malaka melalui buku Madilog tidak dipahami sebagai kelompok sosial yang pasif, melainkan sebagai kekuatan revolusioner yang harus memiliki landasan berpikir ilmiah untuk memimpin perubahan. Tan Malaka menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar pada proletar mesin atau buruh industri serta proletar tanah atau buruh tani yang kekuatan tersembunyinya sudah cukup untuk merebut kekuasaan dari imperialisme. Namun ia mencatat bahwa kelas pekerja ini masih memiliki kelemahan besar karena pandangan dunia mereka masih saling diselimuti oleh takhayul dan ilmu kegaiban, sehingga mereka belum sepenuhnya sadar akan kekuatan kelasnya sendiri. Peran kelas pekerja sebagai aktor utama di demokrasi dan kemerdekaan dijelaskan oleh Tan Malaka sebagai syarat mutlak
karena ia meyakini bahwa segala percobaan untuk membentuk Indonesia merdeka akan menjadi perbuatan sia-sia tanpa keterlibatan aktif dan kepemimpinan dari proletar mesin. Bagi Tan Malaka, demokrasi yang sejati hanya bisa tegak apabila kelas yang ia pertahankan yaitu kelas pekerja sudah diperbolehkan untuk menjalankan hak-hak politik dan ekonominya secara penuh. Ia bahkan memilih untuk tetap berada dalam persembunyian sampai ia yakin bahwa kaum proletar telah memiliki posisi yang kuat untuk menentukan nasib mereka sendiri dalam struktur negara. Dalam visi masyarakat baru yang ia cita-citakan, kelas pekerja digambarkan sebagai subjek yang berdaulat dalam sebuah tatanan bernama Federasi Aslia di mana industri besar dikelola secara sosialistik untuk kepentingan bersama. Di masa depan tersebut kaum pekerja tinggal dalam lingkungan yang sehat dan modern serta memiliki gedung musyawarah sebagai pusat kedaulatan tempat mereka membaca buku dan berdiskusi untuk memutuskan kebijakan masyarakat. Melalui sintesis antara materialisme, dialektika, dan logika dalam Madilog Tan Malaka ingin memberikan senjata berpikir bagi kelas pekerja agar mereka bisa bertransformasi dari masa yang tidak terorganisir menjadi aktor intelektual yang memimpin demokrasi modern. Saya akan menjelaskan hubungan antara demokrasi ekonomi dan demokrasi politik menurut Tan Malaka. Yang pertama, menurut Tan Malaka, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan saling menentukan. Tan Malaka menolak pandangan bahwa demokrasi cukup diwujudkan hanya melalui sistem politik seperti pemilu dan kebebasan berbicara, serta disertai keadilan dalam bidang ekonomi. Yang pertama, demokrasi politik sebagai alat bukan tujuan akhir. Tan Malaka memandang demokrasi politik seperti hak memilih, kebebasan berpendapat, dan persamaan di hadapan hukum sebagai perjuangan tujuan akhir. Demokrasi politik tidak hanya bermakna jika mampu membuka jalan bagi perubahan struktur ekonomi dan menindas rakyat. Yang kedua, demokrasi ekonomi sebagai dasar demokrasi sejati. Demokrasi ekonomi berarti rakyat memiliki kendala atas sumber-sumber ekonomi seperti tanah, industri, dan alat produksi. Tan Malaka berpendapat bahwa selama kekayaan dan alat produksi dikuasai oleh segelintir orang, rakyat tidak benar-benar merdeka meskipun secara politik mereka memiliki hak suara. Selanjutnya, ketimpangan ekonomi merusak demokrasi politik. Tan Malaka menegaskan bahwa rakyat yang hidup dalam kemiskinan dan ketergantungan ekonomi tidak mungkin menggunakan hak politiknya secara bebas. Dalam kondisi ini, demokrasi politik mudah dimanipulasikan oleh kekuatan ekonomi melalui keuangan, kekuasaan, dan pengaruh sosial. Oleh sebab itu, demokrasi ekonomi, demokrasi politik hanya bersifat formal. Selanjutnya, kesatuan demokrasi politik dan ekonomi. Bagi Tan Malaka, demokrasi sejati hanya terwujud jika terdapat kesatuan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi politik memberikan ruang partisipasi rakyat, sementara demokrasi ekonomi menjamin kemandirian dan kesejahteraan rakyat agar partisipasi tersebut bersifat nyata dan bebas. Oke, bagi saya itu saja untuk menjelaskan hubungan antara demokrasi ekonomi dan demokrasi politik menurut Tan Malaka. Terima kasih. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia dan dunia mengenai kehadiran dari ide ini. Ide tentang makna demokrasi dalam ideologi komunis lahir dari pemikiran Tan Malaka pada era 1920-an, terutama pada saat ia masih aktif di Komintern Moskow pada tahun 1921 sampai 1922, dan ia mendirikan Partai Republik Indonesia atau PARI pada tahun 1927. Pada tahun 1920-an, Tan Malaka memimpin PKI dan ISDV.
Melihat demokrasi yang dianggap sebagai masa aksi revolusioner yang melawan imperialisme Belanda pada tahun 1926 sampai 1927, ia membentuk PARI di Bangkok untuk Republik Nasional tanpa Komintern. Dalam buku dialog Ciptaan Tan Malaka, ia mengkaitkan dengan dialektika untuk rakyat berdaya, bukan liberalisme kolonial. Pasca Perang Dunia Pertama dan Revolusi Rusia, Komintern keempat pada tahun 1922 tempat Tan Malaka usulkan komunisme Asia. Saat itu, demokrasi komunis muncul sebagai kritik demokrasi borjuis barat dan menekankan partisipasi egaliter proletariat. Pada era 1943, Perang Dunia Kedua mendorong nasionalisme antifasis yang selaras dengan materialisme dari Tan Malaka. Dalam buku Madilog, disoroti mengenai logika rasional untuk memahami kontradiksi sosial, yang dimana demokrasi sejati lahir dari materialisme, yakni kekuasaan rakyat melalui revolusi, bukan ilusi suara mayoritas tanpa keadilan ekonomi. Tan Malaka sendiri menolak mistisisme yang dapat menghambat demokrasi proletar. Di negara modern seperti Indonesia, gagasan ini sulit untuk diterapkan karena dominasi demokrasi liberal formal atau pemilu multipartai, oligarki ekonomi global, dan stigma antikomunis pasca G30S. Globalisasi memperkuat imperialisme, demokrasi neoliberal, dan menghambat partisipasi radikal dari kelas pekerja. Prinsip demokrasi Tan Malaka dalam Madilog menawarkan fondasi pemikiran kritis yang sangat relevan untuk memperkaya debat publik, partisipasi warga, dan kajian ideologi di Indonesia. Buku ini mengintegrasikan materialisme, dialektika, dan logika untuk menganalisis realitas sosial secara objektif, menghindari ilusi formalistik demokrasi liberal, dan mendorong perubahan substantif melalui kesadaran rakyat. Dalam Madilog, Tan Malaka menekankan logika yang konsisten dan bebas kontradiksi untuk mengungkap manipulasi ideologis. Sehingga prinsip ini relevan untuk debat publik yang rasional dan berbasis fakta, bukan emosi atau retorika kosong. Pendekatan dialektisnya memungkinkan analisis kontradiksi kekuasaan seperti oligarki partai versus aspirasi rakyat, memperkuat argumen kritis dalam forum nasional. Hal ini mendorong etika berdebat yang menautkan rasionalitas dengan martabat manusia, menghasilkan kesepakatan musyawarah yang egaliter. Tan Malaka di bukunya Madilog memposisikan warga sebagai subjek aktif melalui kesadaran materialis dialektis relevan untuk meningkatkan partisipasi dalam pengawasan kebijakan dan perjuangan sosial ekonomi. Tan Malaka juga mengkritik demokrasi representatif yang pasif, mendorong keterlibatan langsung rakyat dalam mengatasi ketidakadilan seperti disparitas ekonomi melalui analisis logis realitas. Prinsip ini dapat diterapkan pada gerakan sipil modern untuk membangun demokrasi substantif berbasis rakyat. Buku Madilog menyediakan alat kajian ideologi yang revolusioner, menggabungkan materialisme historis dengan logika Indonesia, relevan untuk mengkritik ideologi dominan yang formalistik. Ia menawarkan sintesis antara nasionalisme, sosialisme, dan pemikiran kritis, berguna untuk analisis bagaimana demokrasi
hari ini terjebak ilusi tanpa transformasi struktural. Kajian ini mendorong pemikir ideologi untuk fokus pada perubahan dialektis menuju kedaulatan rakyat sejati.